Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fangnani L. Jehubebcanan dengan NIM B1E124018. Pemeriksaan refraksi subjektif. Pemeriksaan subjektif adalah metode pemeriksaan mata yang menentukan kekuatan lensa terbaik berdasarkan respon pasien untuk mendapatkan penglihatan paling tajam dan nyaman. Alat yang digunakan autorefraktometer, retinoskopi, trial lens, Snellen card, pinhole, ocular, trial frame, Jackson's cross cylinder, dan dowel. Pemeriksaan ini digunakan oleh ortoptis, optometris, dan dokter mata untuk menentukan kebutuhan pasien terhadap koreksi refraksi, baik dalam bentuk kacamata ataupun lensa kontak. Melakukan pemeriksaan. Sebelum memulai pemeriksaan refraksi subjektif, pastikan bahwa pasien duduk pada jarak 6 meter dari Snellen card dan pencahayaan di ruangan pemeriksaan berada pada tingkat kecerahan yang nyaman untuk suasana dalam ruangan. Pemasang trial frame harus diperhatikan agar hasil pemeriksaan akurat. Frame dipasang lurus dan nyaman, tidak terlalu ketat atau longgar. Pusat lensa harus sejajar dengan pupil. PD disesuaikan dengan pasien. Jarak lensa ke mata sesuai dengan frame agar tidak mudah bergeser. Selanjutnya, persiapan. Sebelum pasien kita periksa terlebih dahulu, kita lakukan pemeriksaan dengan menguji penglihatan pada kedua mata pasien tanpa mengenakan lensa korektif apapun. Dengan menggunakan ocular untuk menutup mata yang tidak diperiksa, pemeriksaan awal ini bertujuan untuk mengetahui ketajaman penglihatan alami pasien sebelum diberi koreksi. Kemudian kita gunakan pinhole di depan mata pasien, lalu penglihatan mereka kemudian diuji lagi. Jika pasien mampu membaca lebih banyak baris pada bagan Snellen dengan menggunakan lubang kecil itu, ini menunjukkan bahwa pada sebagian besar pasien dengan mengalami kelainan refraksi. Refraksi objektif. Kita akan mengekstrak nilai refraksi objektif pasien dari retinoskopi atau autorefraktometer. Seluruh proses pemeriksaan refraksi subjektif, pasien diminta melihat pada bagan Snellen, sementara pemeriksaan lensa akan digonta-ganti pada bingkai kacamata untuk mendapatkan penglihatan yang paling jelas. Proses 1. Penyempurnaan speris, 2. Penyempurnaan sumbu silinder, 3. Penyempurnaan tenaga silinder, 4. Pengujian diokrom, 5. Keseimbangan binokular. Percobaan pertama, kita tutup mata kiri, lalu masukkan nilai refraksi objek ke dalam bingkai. 1. Penyempurnaan speris. Minta pasien untuk memfokuskan pandangan pada salah satu huruf di baris paling bawah pada bagan ketajaman penglihatan yang masih dapat mereka lihat dengan nyaman. Lalu tanyakan kepada pasien apakah huruf tersebut terlihat lebih jelas dengan lensa minus 0,75 speris di depan mata, atau tanpa lensa minus 0,75 atau terlihat sama saja. Jika pasien mengatakan bahwa huruf terlihat lebih jelas atau kurang lebih sama, tambahkan lagi minus ke bingkai kacamata dan ulangi pemeriksaan tersebut. Misalkan setelah menambah lensa minus 0,75, pasien mengatakan penglihatan menjadi lebih baik dan ketajaman penglihatan meningkat hingga 6/9. Maka nilai yang saat ini terpasang coba adalah pada bingkai
minus 0,75, silinder plus 0,12, aksis 150. 2. Penyempurnaan sumbu silinder. Untuk memeriksa sumbu silinder JCC, pegang gagang JCC sejajar dengan sumbu silinder pada bingkai. Coba kemudian minta pasien melihat salah satu bentuk simbol 6/12. Lalu tanyakan kepada pasien apakah huruf terlihat lebih jelas dengan lensa 1 atau dengan lensa 2 atau terlihat sama saja. Kemudian putar sumbu silinder pada bingkai, coba sebesar 10 derajat ke arah sisi hijau pada JCC. Sejajarkan gagang JCC agar sejajar dengan sumbu silinder yang sedang digunakan. Sekarang tanyakan kembali kepada pasien apakah huruf terlihat lebih jelas dengan lensa 1 atau lensa 2 atau terlihat sama saja. Ini adalah titik pembalikan. Sekarang putar sumbu silinder pada bingkai, coba sebesar 5 derajat ke arah sisi hijau pada JCC. Setelah melakukan pemeriksaan JCC, sumbu silinder akhir adalah 5. Setelah penyempurnaan sumbu silinder, kekuatan lensa yang terpasang pada bingkai coba adalah minus 0,75, silinder plus 0,12, aksis 5. 3. Penyempurnaan tenaga silinder. Selanjutnya, kita kembali menggunakan JCC untuk menyempurnakan kekuatan silinder. Kali ini, sumbu JCC disejajarkan sejajar dengan sumbu silinder pada bingkai frame. Lalu tanyakan pada pasien apakah lensa pada posisi 1 lebih jelas, lensa pada posisi 2 lebih jelas atau sama saja. Ternyata pasien lebih nyaman pada posisi pertama. Lalu tambahkan plus 0,25 pada lensa silinder. Kekuatan silinder akhir adalah dari plus 0,12 ditambah plus 0,25 menjadi plus 0,50. Sekarang ganti lensa plus 0,12 dengan lensa plus 0,50. Dengan demikian, kekuatan lensa yang saat ini terpasang pada bingkai frame adalah minus 0,75, silinder plus 0,50 dan aksis 5. Dengan kekuatan ini, ketajaman penglihatan pasien sekarang adalah 6/6. 4. Pengujian Doppler. Pasien diminta membandingkan kejelasan huruf pada sisi hijau dan sisi merah. Jika huruf pada sisi hijau terlihat lebih jelas, maka ditambahkan lensa Sperry minus 0,25. Jika huruf pada sisi merah terlihat lebih jelas, maka ditambahkan lensa Sperry minus 0,25. Misalkan pasien mengatakan bahwa kedua warna terlihat sama jelas, berarti kekuatan lensa Sperry yang kita berikan sudah tepat. Terakhir, keseimbangan binokular. Ulangi langkah 1-4 untuk refraksi subjektif mata kiri. Misalkan hasil refraksi subjektif mata kiri adalah minus 0,75, silinder plus 0,12, aksis 150. Sekarang pasien diminta memfokuskan pandangan pada Snellen chart pada salah satu huruf di baris paling bawah yang masih dapat mereka lihat. Kemudian pasang lensa Sperry plus 1 pada mata kiri dan lensa Sperry
plus 0,25 pada mata kanan. Lalu, tunjukkan apakah huruf tersebut lebih jelas atau buruk atau kurang lebih sama. Jika huruf terlihat lebih jelas atau kurang lebih sama, tambahkan lensa speris plus 0,25 pada mata kanan. Dan jika sebaliknya penglihatan buram, jangan tambahkan lensa plus. Itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.